Hai, assalamualaikum teman-teman. Sebelum menonton video ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Semoga di hari yang bahagia ini kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Abu Nawas adalah sosok penyair Islam yang sangat cerdas, terkenal akan kita. Beliau juga adalah seorang tokoh sufi yang ahli di bidang Al-Quran hadis. Dan juga Abu Nawas terkenal sosok beliau yang sangat kontroversial semasa mudanya. Beliau juga pemabuk berat dan suka mabuk-mabukan hingga akhirnya bertaubat. Abu Nawas memiliki hubungan yang cukup dekat dengan Khalifah Harun ar-Rasyid, yaitu raja dari dinasti Abbasiyah. Gilanya, Abu Nawas juga kerap membuat lelucon-lelucon lucu dan juga pernah memancing kemarahan baginda raja hingga dihukum. Namun, di akhir hayatnya, Abu Nawas memiliki tragedi lucu yang sangat menakjubkan. Nama asli Abu Nawas adalah Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami. Beliau dilahirkan di kota Pasiran dan wafat di kota Baghdad, Irak. Beliau hidup di masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Beliau juga adalah sosok yang lucu dan kontroversial yang terkadang membuat sang Raja Harun ar-Rasyid tertawa, bahkan marah sebab ulah gokil dari Abu Nawas. Suatu ketika Abu Nawas membuat ulah lagi ketika dia mendapati sang raja. Lalu dia menangkap sang raja dan menjualnya menjadi budak. Kelakuan gila Abu Nawas jelas membuat sang raja geram dan marah. Raja pun tidak terima perlakuan Abu Nawas kepadanya. Kemudian raja memerintahkan para pasukan kerajaan untuk mencari dan menangkap Abu Nawas. Sesuai perintah sang raja, sesampainya di rumah Abu Nawas, ternyata dia tidak ada di rumah. Para pasukan pun tetap berjaga untuk antisipasi kemungkinan Abu Nawas pulang. Namun setelah menunggu-nunggu Abu Nawas maka menyerahlah pasukan dan memilih pergi kembali ke kerajaan. Setelah mengetahui pasukan kerajaan pergi dan Abu Nawas diam-diam menyelonong kembali masuk ke rumahnya. Diam-diam Abu Nawas masuk ke dalam rumah, kemudian menuju pula untuk berwudu. Setelah itu dia mengerjakan salat 2 rakaat. Setelah salat, Abu Nawas kemudian berpesan kepada istrinya dan untuk menyampaikan pesan itu kepada sang raja. Apabila datang mencari dirinya, tidak berselang lama Abu Nawas meninggal dunia. Kejadian ini sontak membuat istri Abu Nawas menjerit-jerit dan menangis. Sebab kematiannya Abu Nawas membuat para tetangganya geger karena jeritan histeris sang istri. Kabar kematian Abu Nawas pun akhirnya terdengar hingga ke pelosok negeri. Kabar kematian Abu Nawas hanya didengar oleh baginda Raja Harun ar-Rasyid. Seketika itu, kemarau sang raja berubah menjadi kesedihan, mengingat Abu Nawas adalah sosok orang yang cerdas, selalu menghibur sang raja. Selama ini, raja kemudian mendatangi rumah Abu Nawas dan berbicara kepada istri Abu Nawas. Baginda lalu bertanya kepada istri Abu Nawas, "Apakah ada pesan terakhir dari Abu Nawas untukku?" tanya sang raja. Suami hamba Abu Nawas memohon agar baginda raja mengampuni semua kesalahannya dunia akhirat.
di depan rakyat, kata Abu Nawas. Istri Abu Nawas pun terbata-bata. Sang raja pun akhirnya mengabulkan wasiat terakhir Abu Nawas. Ketika jenazah Abu Nawas telah diusung dalam keranda, kemudian Baginda Raja mengadakan siaran pers hadapan seluruh rakyatnya. Sang raja lalu berkata, "Wahai rakyatku, setelah terdengarlah bau hari ini, aku Sultan Harun Ar-Rasyid telah memaafkan segala kesalahan Abu Nawas yang telah diperbuat terhadap diriku di dunia hingga akhirat. Dan kalianlah sebagai saksinya." Sang raja dengan sedih akhirnya memaafkan segala kesalahan Abu Nawas. Tetap setelah sang raja selesai pidato, maka tiba-tiba dari dalam keranda terdengar bunyi suara aneh. "Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah." Seketika itu, Abu Nawas hidup kembali dan keluar dari keranda. Peristiwa ini sontak membuat para pelayan geger dan berlarian karena ketakutan ada mayat hidup lagi. Namun, setelah diselidiki, ternyata memang Abu Nawas pasti hidup. Sang raja pun sangat geram dengan ulah konyol Abu Nawas itu. Tetapi, akhirnya sang raja sudah terlanjur memaafkan. Dan sampai di sini dulu ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Assalamualaikum.